Jadi 9 pangkat 8 itu senilai dengan apa? Ini pilihan 3 gandanya. pangkat 16. Nah, 3 pangkat 16 dapat dari mana? Karena Kok bisa kan begitu? 9 adalah hasil dari 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 kali 8. Sebentar, berarti saya tulisnya 9 itu kamu ubahnya menjadi 3 pangkat 2. Habis itu kan soalnya pangkat 8, berarti dipangkatkan lagi 8. 8. Nah, seperti ini. Ini kan kita sudah belajar aturan ini. Pangkat dipangkatkan ya. Pangkat dipangkatkan, power to power ya. Pangkat dipangkatkan itu sesuai aturannya gimana? Berarti pangkatnya dikali kan? Kemarin kan pangkatnya dikali ya. Berarti 3 dipangkatkan 2 dikali 8, yaitu 3 pangkat 16. Ya, berarti benar ya. Jawabannya 3 pangkat 16. Ini dia. Oke. Ya, terus paham nggak? Atau ada yang ditanyakan nggak? Kenapa begini? Kenapa bukan A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan C? Jelas A tidak mungkin ya. Masa 9 pangkat 8 sama dengan 8 pangkat 9? Kan tidak mungkin kan? Bilangan yang dipangkatkannya berbeda. Agak susah mendapatkan jawaban yang sama ini. Ya. Jadi ini udah pasti salah yang A. Berarti jawabannya 3 pangkat 16. Gimana, ada pertanyaan? Kita pertegas saja, kalau tidak ada kita next. Cukup simple? Simple banget ya. Oke ya, next ya, boleh ya? Iya. Ya, nomor 2. Urutkan bilangan 3 pangkat 4. Wow, ini siapa ya? Tapi 5 pangkat 2, 2 pangkat 5. Sebentar loh, itu siapa berisik kali. 3 pangkat 4, habis itu 4 pangkat 3, lalu 2 pangkat 5, lalu 5 pangkat 2. Kamu disuruh mengurutkan keempat bilangan itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Gimana? Strateginya gimana? Dihitung dulu. Oke. Jadi kita hitung satu-satu ya. Kita hitung satu-satu. Berarti di sini saya tulis 3 pangkat 4. Lalu di sini 4 pangkat 3. Lalu di sini 2 pangkat 5. Lalu 5 pangkat 2. Oke. Bantu hitung. 3 pangkat 4. Berapa nilainya? 81. 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, 81. Lanjut. 4 pangkat 3. 64. 4 kali 4 kali 4. 64. Lanjut. 2 pangkat 5. 32. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 32. 5 pangkat 2. 5 kali 5. 25. Oke. Dari sini kamu sudah bisa mengurutkan sesuai yang diminta di soal, terkecil ke terbesar. Nah, 81, 64, 32, 25. Yang paling kecil siapa? Yang paling kecil adalah 25. 25 itu siapa? 5 pangkat 2. Oke, berarti cari dulu yang depannya 5 pangkat 2. Berarti B, C, atau D. Lanjut lagi. Setelah 5 pangkat 2 siapa? 32, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Berarti sisa B sama C. A sudah pasti salah, D sudah pasti salah. Sisa B sama C. Lanjut, setelah 32 yang paling kecil keduanya siapa lagi? 64. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti B. Berarti langsung kita dapat jawabannya adalah B. Setuju? Setuju. Iya, cukup mudah ya. Jadi jawabannya bukan ditulis 25, 32, 64, 81, bukan. Tapi yang dituliskan adalah 5 pangkat 2, 2 pangkat 3, 4 pangkat 3, 3 pangkat 4 ya. Karena ini soalnya. Ini adalah nilai yang kita hitung untuk mempermudah kita mengurutkan. Jadi ini cara kita. Ya.
Jangan sampai salah menjawab satu. Lanjut nomor 3. Ya, soalnya Pak Guru edit ya. Soal aslinya tidak seperti ini. Kalau kamu lihat di buku paket, minusnya tidak di dalam kurung. Jadi sudah Pak Guru edit. Nah, ini jadi soal yang benar. Di antara bilangan berikut, manakah bilangan ganjil positif? A. Manakah bilangan ganjil positif? A. Wah, Apa? banyak noise. Maka bilangan ganjil positif. Di sini Pak Guru jelasin dulu, ada note ya. Jadi ada note catatan. Kalian harus bisa membedakan penulisan ini. Saya contohkan ya. Saya menulis ini negatif 2, saya pangkatkan 3. Jangan 3 deh. Saya pangkatkan 4. Negatif 2 dipangkatkan 4. Ini hasilnya adalah negatif 2 dikali negatif 2, kan sesuai definisi pangkat. Berarti negatif 2-nya kita kalikan sebanyak 4. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berarti negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Berarti jawabannya positif 16. Ini bedakan dengan negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4. Ini artinya yang dipangkatkan itu 4 2-nya. Yang dipangkatkan 4 itu 2-nya. Negatifnya tidak kena pangkatkan. Berarti ini hasilnya adalah negatif 16. Oke ya. Oke. Bapak tes keluar Pak itu dengan saya. Terus ada bilangan ganjil. Ini kan dia di sini ada tentukan bilangan ganjil. Ada bilangan ganjil, lalu kamu juga mengenal ada bilangan genap. Bilangan ganjil, bagaimana sih kamu mengetahui bahwa bilangan itu dinamakan bilangan ganjil? Ada gak ciri-ciri khususnya bahwa dia bilangan ganjil? Ada gak? Ada yang bisa jelaskan? Gimana sih kita selidiki bahwa bilangan itu ganjil? Contoh, misalnya saya kasih 23. 23 itu ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Kok tahu? Kami 24 genap Pak. Berarti 3 ganjil. Oke. Karena ya bukan. Terus kalau saya ganti lagi 126. 126 itu ganjil atau genap? Genap. Kok tahu genap? Lalu ciri-ciri yang membedakannya dengan ganjil apa? Yang genap berkalinya 2. Sebenarnya kamu tinggal lihat. Oke lah, kita ke sini ya. 111. Ini ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. 112. Genap. Genap. 113. Ganjil kan? 114. Genap. 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 Bilangan ganjil, kalau kamu punya bilangan ganjil ya, contoh misalnya 3 kan bilangan ganjil kan? 3 pangkat 1 hasilnya 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Betul gak? Betul. 9 itu genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil Pak. Ganjil. Terus 9 pangkat 3 hasilnya 27. 27 itu genap atau ganjil? Ganjil Pak. Ganjil lagi. Berarti apa yang bisa kamu simpulkan jika suatu bilangan ganjil dipangkat hasilnya? Ganjil. Apa kesimpulannya bisa didapat? Nah, kesimpulan yang bisa didapat apa? Tadi gimana? Saya punya suatu bilangan ganjil nih. Ya nggak perlu tahu berapa, tapi dia bilangan ganjil. Terus saya pangkatkan.
hasilnya itu pasti Ganjil terus. bilangan Ganjil. ganjil juga. Ya, berarti kamu udah tahu ya. Kalau bilangan ganjil dipangkatkan apapun, hasilnya dia pasti ganjil. Oke ya. Jadi di sini kita tambahkan satu not. Kalau dia ada bilangan ganjil, ganjil ya. Pangkatkan apapun ya, misalnya M. Ini hasilnya adalah bilangan ganjil juga. Kita nggak hitung nilainya, tapi tahu dia bahwa dia adalah bilangan ganjil. Sekarang kita coba cek yang genap. Kalau saya punya bilangan genap nih, misalnya 4. Saya pangkatkan 2. Hasilnya 16. Genap atau ganjil? Genap. Genap. Terus kalau saya pangkatkan 3. 4 pangkat 3. Oh, mungkin angkanya terlalu besar. Saya ganti 2 aja deh. 2 pangkat 3. 2 kan genap. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Genap. 8. 8 tuh genap juga kan? Genap. Kalau saya Iya. pangkatkan 4, 2 pangkat 4 16. 16 juga genap. Kalau saya pangkatkan 5 32. 32 juga genap. Genap. Jadi bisa kita simpulkan nggak? Bisa kita simpulkan bahwa kalau bilangan genap, kita pangkatkan dengan suatu bilangan juga. Apapun bilangan dipangkatkan, selalu bilangan genap. Iya. Ya. Nah, sekarang kamu coba amati yang ini. Yang saya kasih kurung nih. Kalau saya punya negatif 2, saya pangkatkan dengan 3. Ini hasilnya apa? Oh, susah ya. Kalau susah saya ganti dulu pangkat 1. Pangkat 1 deh kalau susah. Kalau susah saya kasih soal yang mudah, pangkat 1. Negatif 2 pangkat 1. Ini hasilnya apa? 2. Ya dirinya 2. sendiri. Negatif 2. Nah, sekarang negatif 2 saya pangkat dengan 3. Ini hasilnya berapa? Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8. Kalau negatif 2 saya pangkatkan dengan 5. Hasilnya Negatif 30. Negatif 32. negatif 32. Oke ya. Sekarang saya bedakan. Saya kasih batas. Sekarang negatif 2 saya pangkatkan dengan 2. Hasilnya berapa? Negatif. Negatif. Salah. Positif 4. Positif 4. Oke. Sekarang negatif 2 saya pangkat 4. Hasilnya berapa? Positif 2 kali 16. 2 kali 2 kali 2. Positif 16. Ada negatifnya atau enggak? Enggak ada. Positif ya. Jadi positif 6. Sekarang negatif 2 pangkat 6. Hasilnya berapa? Positif 64. Positif 64. Nah, sekarang kamu lihat bedanya apa? Kalau dipangkatkan bilangan Padahal bilangan ganjil, pokok yang itu pangkatkan. hasilnya akan negatif. Kalau dipangkatkan bilangan genap hasilnya akan positif. Khusus untuk bilangan Betul. negatif. Betul. Jadi kita dapat not lagi ya. Jadi kita dapat not lagi. Saya tulis di sini ya. Jadi kita dapat not. Kalau bilangan negatif A lah ya, kita pangkatkan dengan ganjil. Ini jawabannya adalah negatif. Ya, tapi kalau kita ada bilangan negatif, kita pangkatkan dengan genap. Bilangan genap ya, itu hasilnya adalah positif. Oke ya, udah paham ya. Jadi kita banyak not nih. Sebelum kamu menjawab soal ini, ya Pak Guru jelasin dulu dasar-dasarnya, teorinya ya, supaya bisa kamu gunakan untuk menjawab soal ini. Nah, sekarang saya rasa sudah cukup pengenalannya. Sekarang kita langsung ke soalnya. Di antara bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil positif. Dia meminta, saya kasih warna merah, dia meminta ganjil, lalu positif. Sekarang kamu cek dulu, yang menghasilkan bilangan ganjil itu gimana? A dan C. Yang menghasilkan bilangan ganjil adalah
dia bilangan ganjil. A dan Berarti jawabannya kalau bukan A A atau C. atau C. Paham kan? Iya, A atau C kan? Kan dia minta bilangan ganjil. Dari sini kita tahu, dari sini nih, bilangan ganjil itu diperoleh dari bilangan ganjil sendiri dipangkatkan berapapun supaya dapat bilangan ganjil. Nah, berarti jawabannya kalau bukan A ya, C. Kita sudah mengeliminasi dua pilihan yang sudah pasti bukan jawaban. Kalaupun mau nebak-nebak, kamu bisa nebak antara A sama C. Tapi bisa kita pastikan lagi dengan catatan yang ini. Ya. Supaya hasilnya positif, berarti bilangan negatif ini harus saya pangkatkan dengan siapa? Genap. Supaya dapat Genap. positif. Berarti saya harus Genap. pangkatkan genap. Nah, kamu tinggal cek antara pilihan ganda A dengan pilihan ganda C. Kan tadi kamu sudah eliminasi sisa 2 kan? Sisa 2. Jadi fokus kamu di 2 soal itu. Nah, antara A sama C, manakah yang pangkat genap? A. Ah, Ini kayaknya Pak Guru salah edit lah. Aduh. Hah? Tunggu loh, ini soalnya Pak Guru salah edit. Bapak Ini. Ini kayaknya bukan gini. Coba kamu lihat soal aslinya. Iya Pak, kurang 9 itu 9-nya di dalam kurung Pak Guru. Pak Guru di dalam memasukkan. kurung. Iya, 9-nya Pak Guru masukkan. Ya, Jadi soalnya gimana, kita ganti dulu ya, saya coret ya. Saya ganti dengan warna black. Sebentar loh. Coba kasih tahu dulu. Ini coret ya. Sabarlah. negatif 113. Pangkat 91. Negatif. Coba lihat soal aslinya. Negatif 113. Dipangkat berapa? Pangkat 91. 91. 91. Jadi saya urungnya kelebihan ya, salah ya. Jadi yang benar ini ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Oke. Nah, tadi kita sudah mengeliminasi sisa 2 pilihan ganda yaitu A sama C. Nah, sekarang manakah yang menghasilkan manakah yang menghasilkan bilangan positif? Yaitu pangkatnya genap. Satu-satunya pangkat genap di antara A sama C. A. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, analisanya kayak gitu ya. Ini pangkat ganjil. Pasti dia menghasilkan. Jadi kalau kita mau tulis ini adalah ganjil negatif. Ini adalah ganjil negatif. Kalau kita mau telusuri satu-satu ya, ganjil negatif. Nah, kalau ini genap apa? Ini genap apa? Lihat pangkatnya. Jadi genap apa dia? positif. Iya, genap positif. Oke. Kalau yang B apa? Negatif. Ini juga genap. Berarti genap negatif. Tapi dia genap negatif karena pangkatnya ganjil. Nah, ini nih jawaban kita nih. Ini adalah ganjil positif ya. Nah, ini yang sesuai permintaan di soal ini. Jadi soal kita meminta yang ini. Jadi jawaban kita adalah A. Oke, sip ya. Gimana, ada pertanyaan nggak nih? Saya udah kasih note cukup banyak ya di sini. Jadi untuk membedakannya. iya. Oke, ini nanti di-share di Classroom, tenang. Ada videonya juga. Nomor, berarti selesai ya. Soal nomor 4 Pak Guru nggak ngambil karena ini soal akar. Kita langsung ke soal uraiannya. Satu soal uraiannya. Gimana? Oke, pertanyaannya gampang. Kalian disuruh menyatakan bilangan berpangkat. Nah, ini semuanya adalah bilangan berpangkat. Kalian ubah menjadi bilangan desimal. Hati-hati ya. Bilangan desimal di sini bukan berarti yang koma ya, bukan ya. Bilangan desimal adalah bilangan dengan basis 10, yaitu bilangan sehari-hari yang kita pakai. 1 sampai 9 punya ya. 0 sampai 9 ini yang biasa kita pakai. Nah, itu bilangan desimal ya. Jadi bukan yang koma loh ya, bukan. Itu beda, itu pecahan desimal. Itu pecahan yang dinyatakan dalam bentuk desimal, pecahan desimal. Bedakan dengan bilangan desimal ya. Kalau ngomongin bilangan sebenarnya banyak ya. Yang kita pakai dalam sehari-hari adalah bilangan
desimal. Sedangkan kalau kita belajar komputer yang lebih tinggi lagi ada mengenal dengan bilangan basis 2, bilangan biner ya, bilangan biner. Dia hanya mengenal angka 010101. Ada heksadesimal ya yang biasa digunakan untuk pengkodean warna-warna dan sebagainya. Nah, itu ngomongin yang tinggi dah ya. Tapi di sini kita ngomongin bilangan desimal yang gunakan angkanya 0 sampai 9. Basisnya basis 10. Oke, sekarang kita langsung saja deh. Ini simple deh kayaknya. Bisa saya tulis di sini. Jadi nomor 1 gimana jawabannya? Ya udah langsung aja di sini ya. Jadi yang A 10 pangkat 8. Ya udah, 10 pangkat 8 adalah nolnya ada sebanyak 8 buah. 1, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau dibaca itu 30, 100 juta. Kalau dibaca. Selesai. Cukup segini aja caranya. Gampang kan? Nah, sekarang bantu Pak Guru yang B. 5 pangkat berapa itu? 5 pangkat 8. Oke, silakan hitung. Berarti kita mengalikannya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 8 kali. Pelan-pelan bisa kan? Pelan-pelan coba berapa? 300 390 90 lalu 360.625 625 390.625. Oke, ya Pak Guru sih nggak cek benar atau moga-moga sih kalian saring konfirmasi lah ini benar gak ya. Kalau malas hitung manual bisa pakai alat bantu untuk mengkonfirmasi bahwa ini benar. C itu adalah negatif 10 tapi pangkat 6. Nah, hati-hati ya, ini Pak Guru sudah kasih note di atas bahwa yang seperti ini negatifnya tidak kena pangkat. Negatifnya tidak kena pangkat. Berarti jawabannya berapa? Ya, negatif 1 juta. Seperti itu. Pangkat 6 berarti nolnya ada 6. Negatif dia tidak kena pangkat karena dia tidak kurung ya. Jadi seperti ini. Oke, yang terakhir D, masih ada E, lupa. 2 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat 7. Oke, 10 pangkat 7 kamu sudah tahu dong. Nanti nolnya ada 7 buah. Nah, sekarang 2 pangkat 4. Itu yang perlu kamu hitung dulu. Jadi gimana tulisnya? 16 Kalau kali, susah baca ya, 16 kali 16. Iya, langsung aja tambahkan 7 nol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. juta. Ya, kalau dibaca 160 juta. Kalau dibaca 160 juta. Oke, lanjut yang E. Ini ada negatif 2 dipangkatkan berapa nih? 6 atau 4 nih? 4 ya. Dipangkatkan 4. Kalikan negatif 3 dikalikan 5 kan? Dipangkatkan 5 kan? Oke, saya hitung di bawah aja. Nanti tempatnya nggak cukup. Oke, bantu Pak Guru, silakan. Negatif 2 pangkat 4. 16 kali negatif 243. 16 dikali negatif 243. 300 atau 200? 243, Pak. 243. Ini kasih kurung karena negatif. Oke, jadi final answer-nya 16 dikali negatif 2. Negatif Negatif 3.888. 88. Gini, 3888 gini. Iya, ya, Pak. Iya kah? Oke, sip. Negatif 3888. Ya, seperti ini. Oke, beres. Jadi kita beres nih untuk latihan kita kali ini.